Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Budi Setiawan, NIM A6102000049, Program Studi Pendidikan Geografi Kelas A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil kerja dalam melakukan kegiatan pengisian lembar kerja proyek warga negara dan membuat produknya. Di sini ada beberapa langkah atau proses yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah menentukan topik. Penentuan topik ini seperti pada lembar kerja proyek warga negara yang pertama, di mana terdapat beberapa aspek untuk menemukan topik yang akan dipilih. Yang pertama yaitu identifikasi masalah topik yang akan dipilih, relevansi topik dengan bidang studi, relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila, dan jenis produk. Untuk aspek identifikasi masalah, di sini terdapat 3 masalah. Yang pertama adalah jumlah populasi hutan jati di Blora ini mengalami penurunan. Yang kedua, keberadaan satwa yang semakin menurun. Keberadaan satwa yang semakin menurun ini dikarenakan adanya penebangan hutan secara liar. Ketiga, yaitu beralihnya fungsi lahan dari lahan hutan karena adanya penebangan hutan secara liar ini, sehingga dialihfungsikan sebagai lahan pemukiman. Kemudian yang kedua, topik yang dipilih. Di sini saya memilih topik berkurangnya hutan akibat meningkatnya kebutuhan dan berdampak pada ekosistem di lingkungan sekitar. Untuk relevansi topik dengan bidang studi sendiri, Blora merupakan kabupaten yang memiliki hutan yang cukup luas. Luas hutan jati di Kabupaten Blora yaitu 90.416,52 hektar atau setara dengan 49,52%. Jadi relevansi topik dengan bidang studi ini menjelaskan mengenai keterkaitan antara topik dengan bidang studinya. Selain itu adalah relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila, di mana pencurian kayu jati atau yang lainnya dan penebangan hutan secara liar ini adalah salah satu kegiatan yang melanggar hukum. Jadi saya rasa topik ini dengan mata kuliah Pancasila ini saling keterkaitan. Kemudian jenis produk yang saya ambil adalah poster. Setelah penentuan topik selesai, langkah berikutnya adalah pencarian atau mencari sumber informasi dan pemilihan sumber informasi yang sesuai dengan topik yang ditentukan atau yang dipilih. Untuk pemilihan sumber informasi ini, sebelumnya kita harus mencari informasi yang akan kita gunakan dan sesuai dengan topik yang sudah kita tentukan, di mana sumber informasi itu dapat kita cari melalui website atau internet, kemudian dapat melalui buku dan yang lainnya. Kemudian setelah melakukan pencarian sumber-sumber informasi, langkah selanjutnya adalah pemilihan sumber informasi yang mana yang cocok berdasarkan topik tersebut. Seperti halnya di sini pada tabel
lembar kerja proyek warga negara 2 ini saya mengambil sumber dari artikel jurnal, kemudian media online, dan peraturan perundang-undangan. Setelah pencarian sumber dan pemilihan sumber informasi ini sesuai dengan topiknya, maka langkah selanjutnya yaitu pembuatan produknya. Ini merupakan salah satu produk khas proses-proses sebelumnya. Untuk posternya sendiri, di sini saya mengambil judul berkurangnya populasi hutan jati akibat meningkatnya kebutuhan dan berdampak pada ekosistem di lingkungan sekitar. Dari hal ini, dalam poster yang saya buat ini, kita perlu menjaga hutan secara bersama-sama. Poster ini bertujuan untuk mengingatkan dan mengajak semuanya untuk menjaga pohon, karena menjaga pohon atau menjaga hutan itu sama saja menjaga keluarga kita. Kemudian jika menjaga hutan atau menjaga pohon ini kita masih kurang atau tidak menjaganya, maka akan berdampak buruk bagi kita semua. Penebangan hutan secara liar terhadap lingkungan yaitu 1. Hilangnya kesuburan tanah, yang kedua turunnya sumber daya air, yang ketiga punahnya keanekaragaman hayati, dan yang keempat adalah mengakibatkan timbulnya bencana. Maka mari bersama-sama menjaga hutan. Untuk pelaku yang merusak hutan secara sengaja atau mencurinya, maka akan dikenakan hukuman sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013. Contohnya pada pasal 88, di mana para pelaku akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta pidana denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 2.500.000.000 rupiah. Nah, kemudian kaitannya topik ini dengan Pancasila, ternyata topik ini juga berkaitan dengan Pancasila. Dalam sila pertama ini tentang ketuhanan, bahwa seluruh alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Jadi tentang ketuhanan, semua alam semesta diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa, dan semua umat beragama harus mengakui itu dan manusia harus menjaga dan merawatnya. Untuk sila kedua, menekankan pada sisi kemanusiaan dengan tekanan keadilan dan keberadaban. Terjadinya peristiwa penebangan hutan liar ini dan kebakaran hutan lahan sudah sangat jelas meniadakan sisi kemanusiaan, apalagi adil dan beradab. Kemudian sila ketiga tentang persatuan, di mana semua warga masyarakat wajib bersatu untuk menjaga semuanya atau menjaga sesama makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, ataupun yang lainnya. Kebijaksanaan. Kemudian untuk sila keempat, bijaksana dan bermusyawarah untuk mufakat, di mana semua harus dilakukan sebaik-baiknya dan secara bijaksana untuk kemakmuran dengan semangat bersama, bahwa tanah
bumi dan kekayaan alam di dalamnya adalah milik bersama serta perlu diperlakukan secara bijaksana. Kemudian untuk sila kelima, yaitu keadilan sosial dan kemakmuran. Jika SDA dieksploitasi yang akan merusak lingkungan, maka akan mengganggu kebahagiaan dan kedamaian, terganggu semua makhluk hidup. Akan terganggu jika semua itu rusak. Jadi lingkungan itu rusak, kemudian akan mengganggu kebahagiaan dan kedamaian semua makhluk hidup. Nah, seperti gambar di samping, bahwa untuk di Kabupaten Blora sendiri seperti kijang, ayam hutan, dan merak dulu masih dapat dijumpai, namun sekarang sudah sedikit sekali, bahkan hampir tidak ada. Kemudian ada burung perkutut. Nah, ini mungkin masih banyak dijumpai di sekitar wilayah Kabupaten Blora. Cukup sekian dari, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan informasi ini, dan mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.